Jangan tidur antara fajar dan isyraq saat muncul. Asar sampai maghrib, dan maghrib sampai isya. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwasanya tidur setelah azan subuh memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan tubuh secara jangka panjang. Pada waktu ini, disarankan agar tubuh kembali untuk memulai aktivitas. Hindarkan duduk dengan orang yang bau badan, contoh bawang. Secara umum beliau menganjurkan untuk tidak mengolah makanan atau apapun dengan bau menyengat seperti bawang. Selalu ada proporsi yang seimbang. Beliau pun menganjurkan kepada para sahabat untuk tidak mengonsumsi makanan yang terlalu berbau bawang, terutama jika hendak menuju masjid. Jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, yang makan dengan tangan kiri, kalau ia bukan setan maka ia menyerupai setan. Zadul Ma'ad 2/369. Jangan makan makanan yang dikeluarkan dari gigimu. Jika dia telah mengeluarkan sisa makanan tersebut hendaklah dia membuangnya di kantongnya atau di sapu tangan. Jika dia membiarkan makanan tersebut di gigi atau membuangnya ke kantong hingga salatnya selesai, maka salatnya tidak batal, salatnya sah. Jangan memandang ke langit ketika salat. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah orang-orang yang memandang ke atas ke langit-langit, saat salat berhenti atau pandangan itu tidak kembali kepada mereka. Jangan meludah dalam toilet. Rasul pernah berkata artinya, jika salah satu dari kalian salat, hendaknya tidak meludah ke arah kiblat. Sebab orang yang salat adalah orang yang sedang bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Musnad Ahmad, 4645. Dengan sikap baginda Nabi yang hanya mengerok liur saja tanpa menyucikan dengan air sebagaimana di atas, Al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunan Juz 1, halaman 144 menyatakan, air liur itu suci. Pendapat ini senada dengan perkataan para ulama kecuali Ibrahim An-Nakhai yang berpendapat najis. Jangan bicara antara azan dan iqamah. Keagungan azan sebagai panggilan Allah maka diserukan kepada setiap umatnya agar tidak berbicara saat azan sedang dikumandangkan. Bahkan bagi siapa yang berbicara saat azan Allah akan melaknatnya pada saat sakaratul maut, yaitu dengan dikeluhkan lidahnya. Mengeluarkan suara dibolehkan hanya untuk menjawab azan sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang sedang diucapkan muazin. Jangan meniup makananmu ketika panas, tapi kamu boleh mengipasinya. Larangan meniup atau mengipas untuk mendinginkan makanan atau minuman panas dapat ditemukan dalam hadits riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi berikut ini. Artinya, dari Ibnu Abbas R.A., bahwa Nabi Muhammad melarang pengembusan nafas dan peniupan makanan atau minuman pada bejana, hari Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Jangan membaui makanan saat memakannya. Kita pasti pernah mencium makanan atau apa saja yang akan dimakan, namun tanpa sadar, kita telah membuat sakit hati bagi si pembuat makanan dan membuat risih orang lain. Hal ini bukan tanpa sebab, mencium makanan yang akan dimakan dianggap tidak beretika bagi sebagian orang. Jangan mengusir pengemis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur dan mengatur langsung hal tersebut dalam Al-Quran. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Quran Surat Ad-Duha 93:10. Maknanya, sebagaimana dikatakan Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, dan terhadap orang yang mengemis karena suatu keperluan, maka engkau jangan mencercanya. Akan tetapi, berilah dia makan dan penuhi keperluannya. Jangan pernah berdusta. Dusta ialah mengucap sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan atau mengurangi dan melebih-lebihkannya. Dusta umumnya dilakukan karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi, yakni dengan menipu orang lain. Rasulullah bersabda, tidaklah ada akhlak yang lebih dibenci oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam daripada dusta. Sahih, lihat silsilah as-sahihah 2052.
Itulah pesan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kehidupan sehari-hari, tetapi tak jarang kita mengabaikannya. Semoga pesan ini memberikan manfaat untuk kita semua khususnya umat muslim. Terima kasih.